فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 64. Qala fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. As-sabi' lafaz tingkatan level jarah yang ketujuh. Bukan ya. Berarti apa ini? Pasal yang ketujuh. La tuqbal riwayatu man urifa bitasahuli fi sama'il hadis. Tidak diterima riwayat orang yang dikenal bermudah-mudah dalam mendengar hadis, yaitu tidak perhatian baik-baik, tidak menjaga bukunya baik-baik dan seterusnya. Ini hukum asal, prakteknya itu yaitu apa? Para ulama melihat secara terteliti untuk orang per orang. Au isma'ih, atau bermudah-mudah dalam menyampaikan hadis ke orang lain. Tak tahu ini buku dia atau tidak, asal oh ya ini buku saya, ambil aja, riwayatkan saja, tidak memperhatikan dan menapis dan seterusnya. Kaman yanamu halatas sama, seperti orang yang tidur ketika sedang mendengar hadis. Nah, jelas pendengarannya tidak sah. Ini di masa lampau tentunya demikian. Demikian pula apa? Di masa sekarang mungkin apa tidak sampai tingkat periwayatan macam itu, tapi periwayatan ilmu dan faidah. Kalau dikenal dia ketika di majelis ilmu itu dia sering tidur, lalu dia bilang saya dengar Syekh Yahya bilang begini-begini, nah, itu nggak diterima. Kecuali kalau ada pendukung yang banyak, oh berarti oh kali ini kok tak tidur, kita akan bilang gitu. Baik. Berarti apa? Seringnya tidur. Jelas namanya tidur itu mungkin apa? Ada fantasi ini, fantasi itu, tak sadar. Dan boleh dibilang apa kita semua mengalami itu karena ini perang memang. Setan selalu apa ingin agar kita tertidur dari di majelis ilmu, seperti yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam kitab beliau Mukhtasar Siratir Rasul ketika menafsirkan ayat Al-Anfal, yaitu apa? Kalau mengantuk di dalam situasi perang ini rahmat. Tetapi kalau mengantuk dalam majelis ilmu ini dari setan. Setan tidak ingin kita dapat ilmu, dibuat ngantuk aja. Kelopak mata yang harusnya ringan sekali, ternyata apa? Beratnya jadi macam 1 ton, susah kita. Yang itu perang, memang kita perang dengan setan. Nah, biasanya para masih bilang kalau ngantuk, kalau merasa ngantuk langsung apa? Minta izin wudhu dulu atau jalan-jalan sekejap di luar terus masuk lagi. Tapi jangan seperti anak-anak sekolah minta izin keluar atau merokok. Memang nggak ngantuk tapi ngapain merokok juga. Jalan-jalan sekejap, cium bau, mungkin apa menghidu bau bunga, lalu masuk lagi, ya nggak masalah. Sudah segar lagi. Masuk lagi ngantuk lagi. itu rezeki. Masuk kelas sudah selesai. Kelamaan di luar. Au yuhaddisu man la asla sahiha. Apa? La min, anak salah. Au yuhaddisu la min aslin sahihin musahhah, atau dia meriwayatkan hadis bukan dari buku asal. Itu kalau dalam kitab mustalah itu seringkali artinya adalah kitab. Tidak punya kitab induk yang benar dan sudah dikoreksi. Ini untuk orang-orang yang hafalannya itu kurang. Kalau yang hafalannya hebat sekali boleh diterima. Walaupun apa memang bahayanya akan salah-salah juga, seperti Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, imam besar yang menjadi penggantinya Ibnul Mubarak. Baik, beliau sikoh yang betul-betul mungkin, tetapi disebutkan di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi, beliau ketika di Irak begitu berdiri karena memang beliau sangat populer, langsung dimintai hadis, langsung beliau menyampaikan hadis dari hafalannya sekian ribu hadis. Baik. Ternyata ketika diteliti oleh para ulama yang lain salah 600 rugi. Kita hafal arba'in 42 hadis saja sudah alhamdulillah, kalau mampu hafal 42 itu sudah beruntung tanpa sanad. Ini 600 hadis keliru. Tapi karena memang riwayat beliau bagikan lautan yang betul, maka 600 dianggap nggak masalah. Cuma muridnya kasihan. Karena apa? Beliau tidak membawa buku karena langsung diserbu, tak sempat buka buku. Ya sudah, akhirnya ada salah 600.
Nah, yang cuma mencatat 600 itu rugi tentunya dia. Ya, ini contoh tentang apa? Pentingnya meriwayatkan dari buku, membaca buku. Baik. Ada sebagian orang mengatakan kalau saya ketika mengajar itu pakai buku, nanti orang meremehkan saya. Oh, ini nggak punya hafalan. Jangan gitu. Ini bukan niatnya untuk memamerkan hafalan, tapi agar ilmunya itu betul-betul mundhabit, betul-betul apa? Terpelihara dengan baik, kenapa? Otentik, iya, masih seperti aslinya, seperti asalnya, tidak salah-salah. Masalah orang mengatakan oh dia tidak hafal, itu boleh ditengok dari sisi yang lain. Tapi ketika menyampaikan ilmu, memang apa? Sebaiknya membaca buku agar tidak lupa-lupa. Makanya disebutkan di dalam biografi Imam Ahmad di dalam Syiar Alamin Nubala yang ke-12 itu termasuk biografi terpanjang dalam Syiar. Selain apa? Biografinya Ibnul Mubarak. Kalau Imam Syafi'i biografinya juga sangat indah di jilid yang ke-11. Kalau Imam Ahmad jilid 12, indah sekali. Imam Ahmad beliau selalu meriwayatkan dengan membaca buku. Lalu para imam yang lain mengatakan Ahmad bin Hanbal itu hafal lebih dari 1 juta hadis. 1 juta hadis dengan sanad, bukan seperti zaman sekarang. Tapi beliau itu ketika mengajarkan hadis tetap beliau pegang buku agar jangan sampai salah, karena ini menisbatkan kepada Rasulullah. Ini kehati-hatian beliau. Lalu mereka mengatakan Imam Ahmad adalah imam kita, yaitu jadi teladan. Seperti itulah cara menyampaikan. Adapun kalau memang keadaan memaksa untuk yang namanya ceramah, namanya muhadharah, bukan khutbah nggak masalah mau bawa buku atau tidak. Tapi muhadharah biasanya memang tak perlu bawa buku, bukan jam pelajaran. Tapi memang kita harus apa? Siap-siap hafalan. Kalau baca buku pun tak mengapa. Cuma apa? Memang lain posisinya ketika mengajar dengan sekedar ceramah. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, dalam buku ini dikatakan kita tidak menerima riwayat orang yang menyampaikan hadis bukan dari buku. Tapi ini sudah dikhususkan untuk orang-orang yang tidak hafal. Yang hafal nggak masalah, yang penting hati-hati. Aw man urifa biqabulit talqin, atau orang yang diketahui dia senang menerima talqin, imla. Yaitu apa? Ketika murid mengatakan Syekh ini nggak betul, yang betul begini, langsung dia ikut. Oh iya, padahal dia nggak teliti. Ya, ini namanya talqin. Asal disuruh mengucapkan yang lain, dia asal ikut. Nah, yang seperti ini dikhawatirkan dia senang keliru, menunjukkan hafalannya buruk. Fil hadis, dalam masalah hadis. Tapi kalau terbukti memang dia salah, dia harus rujuk. Oh memang gitu kah? Coba saya tengok. Oh ternyata betul, bahwasanya saya keliru, dia wajib untuk rujuk. Ucapan muridnya ternyata betul. Tapi kalau belum periksa, tahu-tahu asal ikut, ini menunjukkan apa? Hafalan dia sendiri lemah. Min ghairi kutubin wa hifdz, tanpa membawa buku, tanpa memiliki hafalan. Jelas yang seperti ini riwayatnya tidak diterima. Au bikasrotis sahu, atau karena banyaknya lupa. Jelas orang yang kelupaannya banyak, ini tidak diterima. Tidak diterima bukan berarti langsung dibuang, tapi tengok kadar kesalahannya. Fi riwayatih, dalam riwayat-riwayat dia, idza lam yuhadits min aslin musahhah, apabila dia tidak meriwayatkan hadis dari buku induk yang sudah dikoreksi. Makanya seperti Lais bin Abi Sulaim rahimahullah, walaupun hafalannya tidak seberapa kuat, namun beliau kalau menyampaikan hadis itu dari buku yang sudah diperiksa oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari. Makanya riwayat beliau diterima, asal tidak terbukti keliru. Kalau terbukti keliru atau meragukan, maka memang beliau asalnya memang dhaif. Tapi kalau membaca buku, terbukti beliau membaca buku yang sudah diperiksa oleh Bukhari, maka itu hadisnya boleh dihasankan atau disahihkan. Au min kasratis syawal, atau sering meriwayatkan sesuatu yang aneh. Baik. Seperti misalkan mengatakan Syekh Mubil pernah lah datang ke Jawa Tengah. Oh, ini berita yang terlalu asing. Bila Syekh Mubil jalan-jalan ke Solo, nggak pernah itu. Nah, maka orang yang seperti ini kalau sering, maka apa? Kalau pertama mungkin Anda lupa kok, Syekh Mubil mengatakan ke New York bukan ke Jawa Tengah. Anda tidur kok waktu itu. Ini salah satu dimaafkan, nggak apa-apa, mungkin letih. Tapi kalau sering dikit-dikit bicara itu, terkadang bilang Syekh Albani pernah juga masuk ke kampung batas. Kalau sering salah macam ini nggak perlu, ini hafalannya terlalu parah. Iya. Berarti masuk di dalamnya adalah apa? Orang yang meriwayatkan yang terlalu sangat
syad itu apa? Sangat ganjil, mengatakan Abu Bakar As-Siddiq sampai ke Gunung Jerai. Ini nggak perlu diambil riwayat dia, nggak perlu hadir majelis dia. Ini terlalu parah, terlalu asing. Wal manakiri fi hadisi, banyaknya riwayat-riwayat mungkar di dalam hadis dia. Baik. Kita ambil satu lagi. Qala Ibnul Mubarak wa Ahmad bin Hanbal wal Humaidi. Ini tokoh-tokoh nomor 1 di zamannya. Humaidi asbatun nasfi Sufyan ibnu Uyainah wa ghairihim wa ghairuhum dan yang lain. Man ghalata fi hadisi, barang siapa keliru dalam hadisnya, fabuyyina lahu ghalatatuhu. Fabuyyina lahu ghalatuhu, lalu diterangkan pada dia kesalahannya, falam yarji, namun dia tidak mau rujuk, wa asarra ala ghalatih, dia tetap degil mengikuti kesalahannya, diperbaiki tak mau, saqatat riwayatuh, riwayat dia akan gugur. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.